셋, 별. Mama lagi masak apa, Ma? Ini lagi masak sayur asem. Lara, sayur asemnya jangan lupa dicoba ya, kurang garam nggak? Garamnya pas, tapi asemnya kayak hidupku belakangan ini, mah. Nano-nano. Dasar anak sekarang, pagi-pagi udah ngelawak. Gimana nggak nano-nano, sebulan lagi nikah. Excited, tapi deg-degan juga. Itu wajar, dulu mama juga gitu. Semalam sebelum akad malah mimpi dikejar kambing. Hah? Kenapa kambing, mah? Gak tahu, mungkin lambang pengorbanan. Jangan-jangan itu pertanda aku juga harus korbanin sesuatu. Jangan ngomong sembarangan, mulut itu doa loh, Nduk. Ya ampun, enggak. Maksudku, aku siap kok, siap lahir batin. Iya, mama cuma pengen semua lancar. Biar kamu nggak cuma bahagia di pelaminan, tapi juga setelahnya. Amin, makasih ya, Ma. Galang ngingetin soal undangan, katanya jangan lupa dikirim ke Bu Mira sama Bu Yati. Nanti aja sore, sekalian mampir ke rumah Pak RW. Mah, Bu Mira itu orangnya aneh nggak sih? Aneh gimana? Ya memang suka ngomong nyindir sih, tapi kan udah lama kenal. Kemarin pas ketemu di warung, senyumnya kayak kosong. Gak tahu ya, kayak lagi nyembunyiin sesuatu. Jangan banyak mikir yang aneh-aneh. Fokus aja ke pernikahanmu. Astagfirullah. Piring siapa itu? Gak ada siapa-siapa, mah. Mungkin cuma goyang rak. Udara pagi-pagi kan lembab. Iya, mungkin. Ada yang datang, mah. Oh, Bu Mira sama Bu Yati. Bukain aja, masuk sekalian. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Laras cantiknya. Sebentar lagi jadi mantan ya. Silakan masuk, Bu. Iya. Kita dengar-dengar rumah ini lagi rame persiapan ya untuk pernikahan kamu. Alhamdulillah, iya, Bu. Mampir ya. Jadi gimana nikahnya, tanggal 10 atau tanggal 15? Tanggal 15, Bu. Mohon doanya ya. Oh iya, pasti. Semoga semua lancar ya. Iya, terima kasih, Bu. Sebenarnya kami kesini bukan cuma buat ngobrol. Begini, Bu Rini, kami butuh bantuan. Anak saya sedang dirawat di rumah sakit. Biayanya cukup besar. Kami udah coba ke sana sini, tapi belum cukup juga uangnya. Aduh, kami bukannya nggak mau bantu, Bu. Tapi dana kami juga sudah menipis buat pernikahan. Ada kebutuhan juga yang sebenarnya belum bisa kami penuhi. Tapi kalau kondisinya seperti ini, baiklah, Bu, kami akan bantu, tapi hanya sedikit, seadanya. Iya, kami ngerti kok. Sedikit pun ya kami hargai. Ini, Bu, hanya ada uang 1 juta. Tolong diterima ya. Maaf ya, Bu, mungkin kalau nanti ada rezeki lebih.
Apa nggak bisa ditambahin lagi, Bu? Kasihan Bu Mira, anaknya sakit di rumah sakit. Sudah, Bu, nggak apa-apa. Rezeki orang itu kadang kita kira sedikit, padahal cukup. Tapi ya sudahlah. Kami pamit dulu ya. Makasih. Iya, Bu, hati-hati di jalan. Gak nyangka ya, Bu Rini jadi orang kaya kayak gitu. Kok pelit banget ada tetangga yang kesusahan. Masa cuman kasih pinjaman 1 juta aja? Ma, Bu Mira kayak kecewa banget ya. Mungkin, tapi kita juga harus jujur. Kita nggak bisa kasih yang kita nggak punya. Kan kita juga banyak kebutuhan. Tapi tatapan Bu Mira tadi dingin banget ya, Ma. Udah masuk, Dok. Udara sore ini nggak enak. Assalamualaikum, Laras. Waalaikumsalam. Bu Mira, sendirian, Bu? Iya, Bu Yati lagi ke pasar. Ini saya buatin kue buat kamu dan keluarga. Wah, repot-repot banget, Bu. Makasih ya. Iya, cuma tanda silaturahmi. Gak seberapa kok. Tolong dimakan. Kue buatan sendiri itu. Hangat kalau disantap rame-rame. Iya, Bu, nanti saya taruh di meja makan untuk dimakan bersama. Makasih ya, Bu. Iya, Nak, semoga pernikahanmu lancar. Hati-hati, kadang yang manis bisa membawa yang pahit. Gimana, Bu? Apa tadi? Ma, Bu Mira ngasih kue. Kue? Iya, katanya buatan sendiri, bawain buat keluarga kita. Kelihatannya sih biasa, tapi baunya aneh nggak sih? Kayak vanila, tapi ada sesuatu kayak bau kayu terbakar. Udah, kita nggak usah makan ini. Kenapa, Mah? Kok perasaan Mama nggak enak? Kita kasih aja ke ayam. Coba kita lihat reaksinya. Pak, Bapak, coba ke sini, Pak. Iya, gimana, Bu? Ini, Pak, tadi barusan kita dikasih kue dari Bu Mira. Tapi Ibu kok nggak enak perasaannya. Bapak, coba kasih ini ke ayam ya. Coba kita lihat mereka mau makan atau enggak. Kue. Kayaknya ya udah deh. Boleh juga. Nanti kita coba cek ya ayamnya mau apa enggak. Iya, Pak, nanti aku jelasin. Sekarang lihat dulu aja. Iya, Bu. Lahap banget. Kayaknya ayam-ayam itu kelaparan deh. Mama yakin ini cuma perasaan. Pak, ayam itu napasnya cepat, matanya melotot. Astagfirullah. Mati, Mah. Kok gini sih, Mah? Udah, mulai sekarang kita nggak anggap ini hanya sekedar makanan. Jangan ada yang boleh makan dan menyentuh makanan itu. Jangan stres ya. Hitung mundur. Tinggal 3 minggu. Deg-degan tapi seneng. Kok lampu kamar kok mati? Loh, siapa tuh? Laras. Laras. Ma, denger nggak, Ma? Tangisan. Nggak ada siapa-siapa, Ma.
Ya Allah, jaga rumah ini, jaga keluarga kami. Kami datang karena kau menolak. Kue itu cuma pembuka. Jangan, jangan ambil aku. Aku mimpi buruk. Dok, kamu mimpi lagi? Mah, dalam mimpi itu, kue itu dibawa mereka. Mama juga dengar suara aneh semalam. Ma, aku takut. Kayak ada yang nempel sama kita. Ini udah bukan hal biasa. Aku ngerasa dia di sini tiap malam. Kalian maunya apa? Astagfirullah, panas banget. Dia duduk di pojok kamar, rambutnya nutupin muka. Siapa, Nduk? Siapa yang kamu lihat? Perempuan itu. Dia marah karena kuenya dibuang. Ya Allah, dari mana ini? Ma, aku nggak kuat. Tiap malam makin dekat. Aku seperti disiksa. Kita harus cari pertolongan. Ini udah bukan gangguan biasa. Besok pagi kita datangi Pak Ustadz Hastan. Mereka sudah lihat, tapi belum tahu siapa yang akan diambil lebih dahulu. Ma, kalau ini gagal, aku takut nggak bisa bertahan. Dok, kita udah sampai di tempat yang benar. Bismillah. Kalian datang tepat waktu. Kami nyaris putus asa, Pak Ustadz. Anak saya, keluarga kami diganggu, dikejar dalam mimpi. Ini bukan gangguan biasa, bukan dari makhluk iseng. Ini kiriman dari hati manusia yang hitam. Kue itu, Ustadz, dari Bu Mirah. Sejak kami menolak membantu pinjaman. Betul, kalian hampir dijadikan tumbal, tapi Allah masih jaga kalian. Kita mulai, jangan lawan, biarkan doa bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian telat. Dia sudah jadi milikku. Atas nama Allah, keluar. Kau bukan penguasa tubuh ini. Aku tidak mau. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dok. Mah, dia keluar, Mah. Aku bisa lihat, dia udah pergi. Sementara sudah bersih, tapi gangguan belum sepenuhnya selesai. Rumah kalian harus dibersihkan juga. Mereka masih mengintai dari luar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Disinilah portalnya terbuka. Kue itu adalah wadah sihir. Rumah ini sekarang jauh lebih tenang ya, Ma. Iya, kamu benar. Bu Rini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bu Lastri? Bu Mira, Bu, meninggal. Innalillahi, astagfirullah. Gimana bisa, Bu? Iya, ditemukan anaknya badannya dingin, matanya terbuka lebar, lidahnya menjulur, kayak dicekik, Bu. Tapi nggak ada yang masuk ke rumah. Astagfirullahalazim. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu, atas informasinya. Ya sudah, Bu Rini, saya pulang dulu. Iya, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Laras, kamu dengar kan tadi? Iya, Ma. Kasian ya, Ma. Tapi gimana lagi? Kenapa dia juga berbuat jahat ke keluarga kita? Tadi malam aku mimpi dia, Ma. Dia? Iya, Bu Mira. Dia berdiri di ujung tempat tidur. Wajahnya gelap, matanya kosong. Dia bilang, "Kau bebas kalau aku pergi." Iya, kita doakan saja. Meski kita juga terluka. Kematian itu bukan biasa. Tapi kita tidak boleh ikut masuk ke gelapnya. Halo, assalamualaikum, Laras. Laras, tolong sampaikan ya ke ibumu. Pagi ini Bu Yati dikabarkan meninggal, Nak. Mengikuti Ibu Mira. Pagi ini juga akan dimakamkan bersamaan dengan Ibu Mira. Innalillahi, ya Allah. Baik, Bu, nanti saya sampaikan ke mama saya. Makasih ya, Bu. Mah, Bu Yati juga meninggal, Mah. Innalillahi, ya Allah. Ayo kita pergi ke rumah Pak Ustadz, Pak. Baiklah, Bu. Ilmu hitam selalu menuntut bayaran. Kalau tidak dari korbannya, ya dari pengirimnya. Sekarang kita bisa tahu kan? Jadi semua ini sudah selesai, Pak Ustadz. Allah yang tahu pastinya. Tapi sumbernya sudah tiada. Dan kalian sudah tertutup dari gangguan. Jangan biarkan rumah kosong dari doa. Jangan putus zikir. Kadang yang paling kita takuti bukan suara-suara gaib, tapi sakit hati manusia yang diam-diam berubah jadi senjata. Namun di atas semua itu, iman selalu lebih kuat. Doa adalah benteng terakhir dan terkuat.